Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara mengenai keberadaan dirinya yang ditunjuk sebagai Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Jokowi akan membawa gagasan-gagasan yang dimiliki serta hal-hal yang berkaitan dengan New Economy yang berkaitan dengan Indonesia. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bergabung sebagai anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy. Penunjukan Jokowi ke dalam jajaran Dewan Penasihat dilakukan pada April 2025 bersamaan dengan pembentukan jajaran penasihat baru lembaga tersebut. Jokowi pun buka suara mengenai keberadaan dirinya yang ditunjuk sebagai Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Jokowi akan membawa gagasan-gagasan yang dimiliki serta hal-hal yang berkaitan dengan New Economy yang berkaitan dengan Indonesia. Pihaknya juga akan menyuarakan mengenai negara-negara berkembang. Tentu saja gagasan-gagasan yang kita miliki, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan New Economy yang berkaitan dengan negara kita, mungkin yang sudah dilaksanakan di ASEAN, kemudian yang dilaksanakan di negara lain yang mungkin bagus untuk juga dilaksanakan di semua negara. Utamanya kita ingin menyuarakan negara-negara berkembang. Siap. Tapi ke depan saya kira real time intelligence, future intelligence, competitive intelligence. Selain Jokowi, sejumlah tokoh internasional juga duduk di kursi penasehat antara lain Michael R. Bloomberg, Mario Draghi, Gan Kim Yong, serta Gina Raimondo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Pemirsa, kreator konten yang juga sebagai CEO Malaka Project Ferry Irwandi dilaporkan Hera Enika Lubis ke polisi. Ferry dilaporkan atas dugaan fitnah ke Polda Sumut. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Hera Enika Lubis membawa sejumlah dokumen sebagai tanda bukti membuat laporan ke Polda Sumut. Dirinya melaporkan 3 akun media sosial, diantaranya 2 akun Instagram dan 1 akun YouTube atas dugaan pencemaran nama baik. Kuasa hukum pelapor Fridolin Siahaan mengatakan 2 akun yang dilaporkan diduga milik influencer Ferry Irwandi. Ferry dilaporkan karena menuding Hera yang merupakan pemilik akun X @HeraLubs atau Miss Tweet sebagai salah satu dalang kerusuhan gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu tentang bubarkan DPR. Kami lagi proses untuk membuat laporan polisi terhadap 2 akun. Yang pertama adalah akun Instagram dengan username-nya Irwandi Ferry, dan satu lagi adalah akun YouTube dengan username Ferry Irwandi. Dalam hal ini kami akan melaporkan 2 pasal, 27A dan juga pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait dengan dugaan fitnah maupun pencemaran nama baik yang menyebutkan akun klien kami adalah salah satu dalang kerusuhan daripada demo di tanggal 25 dan 26. Mereka berharap Polda Sumut segera memproses laporan mereka dan memberikan keadilan terhadap kliennya. Sementara Ferry Irwandi sampai saat ini belum ada tanggapan terkait pelaporan atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut rakyat akan senang membayar pajak asal pendapatan mereka naik. Dan Menteri Keuangan juga berencana menjaga kestabilan tarif cukai rokok untuk menjaga produsen serta tenaga kerja industri rokok. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat menghadiri acara 35 tahun MNC Trijaya. Buruk. Popularitas pemerintah ya, citra turun terus. Pada titik tertentu mulai banyak demo kayak kemarin tuh. Ya. Itu tuh kepercayaan turun cukup signifikan. Kalau nggak dirubah ekonominya dalam mungkin 6 bulan 1 tahun, bisa bahaya kondisi negara ini. Jadi Pak Presiden ngerti betul bahwa kita perlu perubahan paradigma pertumbuhan ekonominya. Dan orang yang tepat untuk melakukan itu adalah seorang Purbaya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan pas. Iya. Ya pikir sih kayaknya paling pas yang ada dari stok yang ada ya. Iya. Pak, tapi kalau ini orang awam aja Pak ya.
Apakah memang benar, Pak, pajak rakyat itu terlalu banyak, Pak? Pajak yang dibebankan kepada rakyat. Saya nggak tahu, saya sedang pelajari. Tapi begini, ketika ekonomi melambat, kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi, makin lambat. Akibatnya apa? Pendapatan pajak makin turun, kurang, dinaikin lagi pajaknya, makin turun lagi. Itu spiral ke bawah. Jadi kita sedang membunuh ekonomi. Jadi approach seperti itu kurang bijak. Saya pikir maka kita balik sedikit sekarang. Saya nggak pernah ngomong pajak lagi kan. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat supaya pajak naik, pajaknya, income-nya naik secara otomatis. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba orkestrasi sekarang. Pemirsa, Hasan Nasbi, Komisaris Pertamina sekaligus mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di kediamannya di Solo. Dalam pertemuannya, Hasan Nasbi menyebut mendapat sejumlah wejangan untuk dirinya yang menempati posisi di pemerintahan. Kapten Windra, apa sudah maju sekarang? Hasan Nasbi, Komisaris Pertamina menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo. Hasan Nasbi menjelaskan pertemuannya dengan Jokowi hanya bersilaturahmi karena sejak Jokowi tidak lagi di pemerintahan, dirinya belum bertemu lagi dengan Jokowi. Hasan mengaku mendapat pesan dari Jokowi di jabatan barunya sebagai Komisaris Pertamina. Ia mendapat pesan untuk menjaga Pertamina agar lebih berintegritas. Saya sebenarnya belum pernah punya kesempatan lagi ketemu secara pribadi dengan beliau. Nah, kebetulan sekarang setelah sudah tidak lagi di pemerintahan, pas banget ada acara di sini. Jadi saya mampir ke sini untuk silaturahmi sama beliau. Ada saran khusus untuk kinerja Pak Hasan sekarang? Nah, sekarang kan ya beliau pesan untuk berbuat yang terbaik lah di posisi yang sekarang untuk menjaga perusahaan negara ini ya, Pertamina, supaya bisa lebih baik lagi, bisa lebih punya integritas lagi, bisa menghasilkan manfaat sebesar-besarnya buat masyarakat Indonesia. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam dilakukan Hasan Nasbi di sela acara Pertamina yang dihadiri dirinya di Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto memantau secara langsung dugaan kasus keracunan terkait dengan program makan bergizi gratis. Sepulang dari luar negeri, Prabowo akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan pejabat terkait untuk membahas kasus ini. Di luar negeri, 7 hari ya, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan ya. Ini masalah besar, jadi pasti kurangan dalam awal ya, tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik ya. Kita harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak. Sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi ya.